Tribuners, kita bertemu dalam podcast on the spot. Hari ini saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian, berada di Makassar. Saya sedang berada di venue acara Apexi. Apexi itu adalah asosiasi pemerintah kota di seluruh Indonesia. Jadi seluruh wali kota di Indonesia sekarang hadir di Makassar. Mereka mengadakan rapat di sini. Dan sudah hadir di sebelah saya. Ini tamu istimewa dari jauh, dari ujung timur. Beliau adalah wali kota Jayapura. Beliau adalah Dr. Frans Piquet. Selamat sore. Selamat Pak sore. Dr. Frans Piquet. Saya manggilnya apa ini, Pak? Frans Piquet aja. Frans Piquet ya, Pak ya? Ya, siap. Jadi Tribuners, Bapak Frans Piquet ini ditunjuk sebagai penjabat wali kota menggantikan pejabat sebelumnya, Pak Ben-Hur Tomimano ya Pak, yang sudah 2 periode ya Pak ya? 2 periode. Sebelumnya beliau ini adalah Sekda Kota Jayapura. Jadi kalau dibilang mengenai program dan lain-lain, mungkin Sekda sudah tahu betul ya Pak ya bagaimana birokrasi bekerja. Cuman memang di Papua atau di Jayapura ini tantangannya tentu saja berbeda ya dengan daerah-daerah lain. Pak Frans, saya ingin tanya nih Pak, kan Bapak ini penjabat ya. Penjabat tentu saja beda lah dengan wali kota yang reguler karena ini nggak kampanye. Tiba-tiba mungkin nggak tahu di telepon atau surat atau ada yang ngomong langsung, Bapak jadi wali kota loh. Itu gimana Pak perasaannya pertama kali mendengar itu? Baik, terima kasih para tribuners yang kami hormati. Pertama, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Frans Piquet ya, PJ Wali Kota Jayapura. Pertama, jabatan saya adalah definitifnya Sekda Kota Jayapura, dan saya sudah bekerja di pemerintah Kota Jayapura sudah 29 tahun. Berapa Pak? 29 tahun. Waduh, lama juga ya. Sejak awal jadi PNS 29 tahun 94. 94. Oke. Sampai dengan hari ini di pemerintah Kota Jayapura. Nah, ketika pada bulan Mei tahun 2022 wali kota definitif Bapak Dr. Andus Ben-Hur Tomimano MM dan wakil wali kota Bapak Dr. Haji Rustan Saru MM mengakhiri masa tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka kemudian saat itu diupayakan dan harus ada penjabat kepala daerah, penjabat wali kota yang menggantikan untuk mengisi masa transisi pemerintahan sampai dengan pemilu 2024 tahun depan. Sehingga pada bulan Mei 2022 yang lalu, ya, atas upaya aspirasi dari mantan pejabat, mantan wali kota, kemudian juga sejumlah pihak, termasuk juga tokoh masyarakat, kemudian mengusulkan untuk kalau bisa Sekda yang melanjutkan. Oh, ada suara-suara itu. Ada suara-suara aspirasi itu ya? Dengan harapan bahwa pada masa transisi dengan tujuannya adalah tentu dirasa bahwa sudah punya pengalaman, mengetahui betul tentang bagaimana kondisi pemerintahan, aparatur sipil negara, kemudian juga hubungannya dengan mengetahui permasalahan-permasalahan lah secara umum di masyarakat di Kota Jayapura. Nah, sehingga kemudian diusulkan ke Menteri Dalam Negeri, ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Lalu ya
puji Tuhan, alhamdulillah bahwa kami diberikan kepercayaan amanah untuk menjadi PJ Wali Kota Jayapura dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Mei 2022. Setahun ya ini, setahun lebih dikit. Ya, dan sudah 1 tahun lebih 2 bulan lah. Seperti itu 2 bulan, dan tanggal 22 kemudian memasuki tanggal 26 bulan Mei, kami diberikan amanah lagi untuk melanjutkan. Diperpanjang, Pak? Diperpanjang. 1 tahun lagi setelah dilakukan evaluasi kinerja selama setahun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Dan dari hasil kinerja setahun itulah kemudian dinilai bahwa memenuhi kriteria syarat Lulus. ya untuk bisa melanjutkan Iya. untuk 1 tahun Ya. sampai dengan tanggal 27 Mei 2024 yang akan datang tahun depan. Nah, sehingga saat ini ya kami mendapat amanah untuk menjadi PJ untuk 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan. Dulu pertama kali dihubungi kaget nggak, Pak? Sebenarnya ada, ya saya ikuti juga ya perkembangan, aspirasi-aspirasi, sehingga kemudian pada saat diputuskan diberitahu ya setelah disampaikan saya bersyukur. Ya tentu merasa bersyukur, pertama syukur kepada Tuhan ya bahwa atas berkat Tuhan yang Tuhan bekerja melalui orang-orang pejabat-pejabat yang ada di pemerintah pusat, kemudian diberi amanah. Ya. Rasa syukur saya itu tentu saya memiliki komitmen untuk melanjutkan capaian prestasi yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Tentu juga saya juga ada di dalam itu sebagai birokrasi, sebagai sekda, sehingga saya menerima amanah itu. Iya. Nah, pada saat menerima amanah itu memang dari Pak Menteri Dalam Negeri itu ada beberapa arahan ya yang disampaikan waktu itu. Yang pertama tentu adalah menciptakan, mewujudkan situasi masyarakat Kota Jayapura yang aman, nyaman, dan juga kondusif. Karena hanya dengan aman dan nyaman kondusif itulah penyelenggara pemerintahan bisa berjalan efektif, pembangunan bisa berjalan efektif, kemudian aktivitas masyarakat, aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas pendidikan, aktivitas kemasyarakatan itu bisa berjalan. Ya. Manakala situasinya aman dan kondusif. Nah, itulah tugas pertama yang diamanahkan oleh Pak Menteri. Dan untuk melaksanakan itu, ketika setelah saya dilantik, yang pertama yang saya lakukan saat itu adalah melakukan konsolidasi internal pemerintahan dengan semua organisasi perangkat dan seluruh ASN. Kumpulkan semua, Pak? Kumpul semua, lalu kemudian kita diskusi sama-sama, pertemuan-pertemuan dengan sampai ke kepala-kepala puskesmas bagaimana supaya pelayanan kesehatan harus berjalan secara berkesinambungan, juga dengan para kepala sekolah, itu dari aspek pemerintahan. Sehingga itulah kemudian saya menyampaikan dan menawarkan kepada teman-teman saya di pemerintahan bahwa saya bukan orang dari luar. Bahwa saya bersama-sama dengan teman-teman saya di pemerintahan, di birokrasi, sehingga saya menyampaikan bahwa dukung. Kita harus bersama-sama bagaimana melanjutkan penyelenggaraan pemerintahan, kemudian juga pelaksanaan pembangunan, program pembangunan, dan juga pemberdayaan masyarakat di Kota Jayapura. Itulah menjadi komitmen bersama karena kami punya satu moto. Apa, Pak, motonya? Moto Kota Jayapura itu satu hati. Satu hati. Membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Jadi motonya Tribuners. Ya. Satu hati untuk satu hati membangun kota
untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Gitu. itu ada bahasa daerahnya juga, ada bahasa lokal. Apa, Pak? Itu hente cahi yo onomi temarni hanaset. Aduh, saya agak susah ini. Itu susah, itu Ente pasti. cahe, Yo onomi yo onomi, temar temar ni di hanaset. Hanaset. Ya. Nah, itu tadi. Artinya satu hati membangun kota untuk kemuliaan. Iya. Silakan Tribuners kalau penasaran cari di Google Translate ya. Nggak tahu ada nggak ya? Ada, Pak, pasti ada. Pak. Buka di jaipura.co.id pasti ada. Iya. Jadi Tribuners, kita mengambil tema karena ini kota Jayapura ya. Hari ini temanya ini belusukan ya, rajin belusukan berbuah inflasi yang rendah. Nah, jadi belusukan itu sebenarnya kita kenal istilah itu tuh dari zaman awal-awal Jokowi ya. Dia punya program belusukan masuk ke pasar. Nah, kita dengar nih Pak Frans Pik ini juga suka sekali belusukan di Jayapura. Kemudian satu lagi yang digarisbawahi tadi Pak Frans sudah mengatakan periode pertama ya setahun, kemudian penilaian, kemudian dilanjutkan dengan periode kedua. Itu panjang ya. Itu panjang. Jangan-jangan salah satunya mungkin karena kota Jayapura ini punya prestasi dalam menekan inflasi. Nah ini ada kaitannya nggak sih Pak? Belusukan kemudian inflasi yang terjaga. Boleh cerita dong Pak biar menjadi inspirasi buat kota-kota lain. Ya, baik. Saya lanjut sedikit yang tadi ya. Kemudian juga saya juga merangkul semua komponen ya. Tentunya ada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bahkan sampai kepada para pemuda dan mahasiswa. Nah, BEM ya, redaksi mahasiswa, kampus-kampus saya rangkul semua. Karena selama ini sering adik-adik kita inilah yang suka turun ke jalan. Nah, daripada demo dipanggil aja. Daripada demo ya kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Sambil makan pinang lah kalau di Jayapura. Makan pinang, ngopi. Lalu untuk mendengarkan aspirasi kira-kira apa yang pemerintah bisa bantu. Sehingga ada beberapa kebijakan yang saya melibatkan mereka. Misalnya program padat karya, pengecatan. Mereka diajak ikut. Terlibat, jadi bikin kelompok. Lalu kemudian mereka yang ngecat jalan, ngecat. Mau Pak mereka mau pelibatan. Lalu juga ada bantuan-bantuan bahan makanan kayak asrama-asrama mahasiswa. Itu untuk menjalin hubungan antara pemerintah dengan mereka, adik-adik kita, sehingga tidak ada jarak antara mereka. Dan ya mereka respon positif. Akhirnya ya puji Tuhan bahwa sampai dengan saat ini aktivitas mereka untuk menyampaikan aspirasi berubah. Dengan diskusi-diskusi ataupun juga dengan demo berkurang ya Pak ya. Mereka nggak demo sibuk kerja soalnya. Ya itu ya, karena kita pendekatannya, jadi kalau ada sesuatu ya kita komunikasi langsung. Saya kasih nomor WA, kalau saya bilang ya adik-adik kalau ada sesuatu ngomong aja ke ya. Nah itu jadi itu. Lalu yang tugas yang berikut juga adalah yang disampaikan juga oleh arahan Presiden juga adalah mengenai masalah pengendalian inflasi. Nah itu tadi Pak, inflasi itu Pak. Ya. Lalu juga mengenai masalah stunting, masalah tata kelola keuangan, kemudian juga bagaimana kemiskinan ekstrim. Ada beberapa aspek yang diarahkan untuk PJ harus bisa. Ya. Nah hubungannya dengan yang di topik utama pada sore hari ini, menyangkut inflasi ya. Saya memang sejak awal itu ketika mendapatkan amanah ini, saya langsung menunjuk PJ Sekda. Karena tidak ada wakil, tidak ada wakil wali kota ya. Sehingga karena PJ sendiri, karena itu memang memiliki tanggung jawab yang cukup berat. Karena antara mengurus administrasi di kantor dengan harus turun ke masyarakat. Untuk belusukan kah semacam itu tadi. Belusukan. Ya. Nah sehingga saya membagi tugas dengan Pak Sekda, PJ Sekda. Ada bagian yang urusan Sekda, kemudian juga ada bagian yang menjadi urusan saya selaku kepala daerah. Nah, dan itu salah satunya adalah harus turun ke masyarakat. Turun ke sekolah-sekolah, ke puskesmas, bagaimana melihat pelayanan kesehatan, apa berjalan, apa tidak. Nah, termasuk juga turun ke pasar.
Masuk pasar-pasar, Pak? Pasar-pasar, ya, dulu ke pasar, lihat bagaimana aktivitas masyarakat, kemudian juga ke pedagang, PKL, bagaimana. Itu rutin, Pak, dilakukan? Ya, rutin. Nah, rutin itu dalam arti bahwa tidak setiap hari ya, karena lokasinya kan beda-beda. Ya. Ini beda-beda. Nah, tapi sewaktu-waktu turun. Nah, khusus hubungannya dengan bagaimana pengendalian inflasi, saya pikir bahwa itu masalah dunia ya, dengan krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis pangan, kemudian berdampak ke negara kita, termasuk di daerah-daerah, termasuk kami di Kota Jayapura. Nah, sehingga itu menjadi concern pemerintah pusat, concern pemerintah daerah untuk bagaimana bisa mengendalikan inflasi. Inflasi tentu hubungannya dengan kestabilan harga, daya beli masyarakat, ketersediaan pangan, dan bisa terjangkau oleh masyarakat untuk daya beli. Nah, itulah kemudian menjadi salah satu tugas utama, karena kalau itu tidak bisa terkendalikan maka tentu akan menimbulkan ekses yang banyak sekali dampaknya. Dampaknya sosial, ke masyarakat, sangat besar sekali, karena bicara inflasi, bicara harga barang, bicara kebutuhan. Ya. Bicara kebutuhan, bicara juga hubungannya dengan kemampuan daya beli. Kalau harga tinggi, masyarakat tidak bisa terjangkau, tidak memiliki daya beli yang cukup. Orang lapar ini, nggak bisa beli, lapar. Nah, kalau ketika terjadi keinginan itu tidak terpenuhi, kebutuhan tidak terpenuhi, rasa lapar, maka bisa berbuat apa aja. Nah, sehingga menimbulkan kerawanan, kriminalitas, misalnya rampok, pencurian, rampok, pala. Karena harus memenuhi kebutuhan kan. Imbasnya luas ya, hanya gara-gara inflasi. Sangat luas sekali. Karena ini kan harus memenuhi kebutuhan isi perut ini masalahnya. Kalau orang lapar itu bisa buat apa aja. Macam-macam ya, Pak ya. Macam-macam. Nah, karena itulah memang itulah yang ditugaskan, jangan sampai masyarakat itu tidak bisa mendapatkan kebutuhan karena harganya tinggi ataupun juga karena stoknya terbatas atau ketersediaannya langka gitu. Nah, sehingga kami di pemerintah daerah itu kan ada namanya tim pengendali inflasi daerah. TPID. TPID itu melingkupi pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, beberapa organisasi teknis. Kemudian di situ ada Bulog, di situ ada Bank Indonesia, di situ ada Balai POM, di situ ada Forkopimda, ada kepolisian, ada TNI, lalu juga ada kepolisian yang Satgas Pangan, juga ada BPS statistik. Nah, sejumlah instansi vertikal. Nah, itulah tergabung dalam tim pengendali inflasi daerah. Nah, yang kami lakukan adalah tim inflasi daerah ini beberapa aksi nyata ya. Tentu yang pertama adalah melakukan dan mengikuti rapat-rapat koordinasi intens ini setiap minggu. Setiap minggu. Jadi ini tim ini ketemu setiap minggu, update terus. Setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Setiap hari Senin. Bapak ikut? Setiap hari Senin itu saya ikut. Kalau saya tidak keluar daerah ataupun juga kegiatan yang sangat urgent mendesak, maka pasti saya pimpin. Oh, di kantor wali kota ya? Ya, di kantor wali kota rapat itu. Rapat itu untuk mengevaluasi, ada rapat virtual secara nasional oleh Mendagri. Lalu kemudian setelah itu kami lanjutkan dengan internal TPID kota untuk mengevaluasi langkah-langkah yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana kondisi keadaan harga, ketersediaan bahan pokok, perkembangan harga harian. Oh, itu terus menerus setiap minggu. Terus menerus. Ketersediaan harga, ketersediaan bahan pokok, kemudian juga fluktuasi harga setiap hari, setiap minggu. Pergerakannya seperti apa? Iya. Kita kami evaluasi. Sehingga kalau ada komoditi yang harganya relatif naik, harus intervensi. Bisa langsung tuh Pak, begitu naik ketahuan? Langsung bisa ketahuan karena ada Dinas Perindakop, kemudian Bank Indonesia dan BPS. Itu mereka melakukan catatan harian. Oh iya. Jadi begitu ada ini misalnya harga telur nih naik. Ya, naik nih harga langsung telur. Alarm bunyi ya. Ini gimana nih?
caranya gimana. Lalu kemudian kita sepakati memutuskan langkah kebijakan yang harus kita ambil, langkah nyata harus kita ambil. Dan itu cepat. Ya, langsung kita ambil ya. Misalnya kita lakukan operasi pasar, sidak ya, harga barang di pasar itu setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? 2 minggu sekali. Lalu kita juga melakukan untuk menekan harga, itu kita melakukan pasar murah. Oh, pasar murah. Pasar murah terhadap komoditi-komoditi yang harganya relatif Oke, jadi ada operasi pasar, ada pasar murah. Pasar murah itu di beberapa kami punya 5 distrik, 5 kecamatan. Ya. Nah, di 5 kecamatan kami bikin bergilir. Dan itu bisa setiap 2 minggu sekali atau juga pada saat menjelang hari-hari raya. Oh. Kemarin Idul Fitri yang lalu kita lakukan. Tahun lalu menjelang Desember. Itu ngefek Pak? Ngefek Pak? Ngefek. Nah, kemudian kemarin menjelang Idul Adha juga kami lakukan. Dan itu sangat membantu masyarakat ya dengan harga yang di bawah harga pasar menekannya itu, sehingga itu untuk menjaga kestabilan harga. Nah, sehingga ada kompetitor lain, ada peluang bagi masyarakat yang tidak mampu, pemerintah memfasilitasinya. Lalu yang berikut juga kita juga memberikan subsidi. Subsidi waktu akhir tahun yang lalu ya, bulan November Desember itu kita memberikan subsidi bagi para supir, nelayan, petani, kemudian juga Gojek juga, dan juga dengan PKL. Kita memberikan subsidi berupa apa dengan Pak? sejumlah nilai uang. Oh, langsung dikasih cash? Langsung cash. Kayak model-model BLT gitu? Iya, model begitu. Tapi untuk menggantikan, karena akibat kenaikan harga BBM, kelangkaan itu kemudian kenaikan harga. Sehingga untuk mereka bisa memiliki daya beli, kita subsidi. Itu kan kadang kesulitan data ya Pak ya? Datanya gimana itu? Mereka yang berhak, mana yang enggak? Itu datanya, ya kami saya tugaskan dinas terkait. Misalnya nelayan, dinas perikanan. Oh, dia udah punya list? Ya, punya list. Mereka punya data. Nah. Lalu kemudian para supir angkot atau ojek, dinas perhubungan. Nah, gitu. Jadi dinas terkait mereka yang menyiapkan data, kita kerjasama dengan Bank Papua untuk penyalurannya. Oh, jadi itu beberapa skema yang kami lakukan. Lalu juga ada pertemuan ataupun juga yang monitoring bersama-sama dengan para distributor. Wah, jadi komplit nih, mulai dari yang terdampak, kemudian operasi pasar sampai distributor ada programnya. Ya, ada program distributor itu untuk kita datang ke gudang-gudangnya, para distributor untuk memastikan ketersediaan barangnya di situ, juga harganya. Harga distributornya berapa, karena kalau harga distributornya tinggi, dia akan berdampak kepada harga penjual. Nah, gimana cara ngasih taunya ini? Kalau dia pasang harga tinggi, terus kita kan ada standar. Jangan tinggi-tinggi gitu. Ya gitu, kita beritahu. Hati-hati, jangan sampai naikkan harganya, tidak boleh tinggi. Ada sanksi ya? Kalau ada sanksi, pasti ada sanksi. Sanksi administratif misalnya, kita peringatan, bisa cabut izin dan macam-macam. Nah, lalu tapi syukurlah bahwa selama ini sangat kooperatif ya. Jadi para distributor mereka punya asosiasi ya, Aprindo. Asosiasi para distributor ya, itu ada. Jadi kami kerjasama dengan mereka pengurusnya. Lalu kemudian kita datangi, lalu kita cek harganya. Kita juga ketemu dengan mereka untuk kita coba terus tanyakan ketersediaan, apakah stok yang lama, bagaimana dengan harganya, khususnya stok yang baru, kapan ketersediaannya, bagaimana, lalu harga jualnya, grosiran atau distributor ke pedagang atau pengecer. Itu semua kita cek. Sehingga harga jatuh di para pedagang jangan sampai tinggi. Kalau distributornya tinggi, langsung dia akan naik. Karena itu kita melakukan peringatan. Iya. Nah, sehingga ya syukurlah bahwa kami punya inflasi, itu dia berdampak ke inflasi. Inflasi itu hitungannya bisa per minggu
seperbulan mon to mon dan Ini juga kalau dari year to data sampai April ini luar biasa Pak. Jadi year on year-nya 3,43%. ya itu April ya. April ya, kecil ya. Kemudian Mei Hmm? Mei itu 3,29 3,39 itu di bulan Mei. Ya, ya. Bulan Juni itu dia turun 2,39 di bulan Juni. Jadi Tribuners nih kelihatan banget ya kalau beliau ini ikut rapat mingguan karena angkanya sampai koma-komanya inget semua. Jadi 2,39 ya. Memang kami ada beberapa komoditi yang itu beberapa aspek yang mendongkrak ya, karena itu tiap bulan kan dihitung ada komoditi mana yang kena inflasi, komoditi mana yang deflasi. Itu kan ada kenaikan dan turun. Jadi memang harganya fluktuatif ya. Setiap minggu bisa ada yang naik, bisa turun, sangat tergantung dari bagaimana suplai produksi dari tempat produksi ke pasar. Ya, Kalau apalagi dia tertahan ataupun Jayapura kan kurang, distribusinya lumayan panjang. Banyak barang yang dari Jawa, dari Makassar. Jawa, dari Makassar. Ya, ada juga memang lokal ya, banyak dari Kerom, Kabupaten Kerom, terus dari kota Jayapura sendiri misalnya cabai, tomat, itu sebagian besar itu dari lokal. Ya, yang dari luar itu kebanyakan itu bawang merah, bawang putih kan impor dari luar ya, dari luar negeri. Lalu harga telur, kemudian juga dengan ayam ras, itu juga terjadi. Sekarang ada lokal juga. Lalu juga ikan tuna, ya ikan cakalang. Oh iya, di sana pusatnya. Tapi kadang-kadang pada musim kelangkaan itu harga tinggi. Itu mendongkrak itu inflasi. Ikan itu? Iya, ikan mendongkrak. Itu salah satu unsur komponen penentu inflasi. Iya. Ikan tuna, tergantung musim kan itu ya Pak? Kalau di sana ikan ekor kuning ya istilahnya. Ekor kuning, cakalang. Ada baunya kayak ikan tuna ya. Ya. Itu lalu juga ada beberapa yang sifatnya mandator administratif ya, misalnya tiket pesawat, tiket angkutan udara itu sangat berpengaruh, dan itu kan bukan kewenangan jangan di luar jangka kemampuan pemerintah daerah ya, tentu itu pemerintah pusat. Dan kita nggak bisa datang, turunkan nggak bisa nggak ya? bisa. Itu kewenangan pemerintah pusat. Iya. Lalu juga ada beberapa yang berpengaruh, tetapi di beberapa daerah ya, itu misalnya menaikkan tarif air minum. Air itu bersih. Pengaruh juga. Sangat pengaruh. Nah, sehingga saya tidak mau melakukan hal itu. Iya. Di tarif yang lama biar aja itu saja. Jadi Tribuners asik sekali ya kita ngobrol soal inflasi. Ternyata nggak semudah itu ya untuk menjaga agar inflasi ini tetap di level yang rendah. Tadi Pak Frans Pike sudah cerita ya kalau setiap minggu, setiap hari Senin. Beliau memimpin rapat di kantor wali kota dari semua pihak yang terkait dengan inflasi gitu ya. Kemudian ada program-program mulai operasi pasar ya, kemudian insentif pasar murah, kemudian distributornya juga dilihat, dan banyak sekali yang pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk menjaga inflasi. Terbukti sukses ya Pak ya, sukses dan di kota Jayapura inflasinya juga terjaga. Pak Frans, ini saya cerita sedikit dulu ini. Boleh. Jadi memang di bulan Juni memang ada mengalami kenaikan. Naik. Jadi bulan Mei itu 2,39, di bulan Juni itu naik 2,89. Oh, nggak banyak dong Pak. Naik. Masih di bawah 3. Masih bawah 3, di bawah rata-rata nasional. Nah, sehingga kemarin 2 minggu yang lalu Pak Jokowi kan kunjungi Papua ya, kunjungi Jayapura. Kebetulan saya menerima beliau sebagai tuan rumah di Hotel Swissbell. Ya. Saya terima beliau. Lalu yang Pak Presiden tanya itu, pertanyaan pertama beliau tanya itu sama saya, Pak Wali, gimana harga barang di masyarakat? Itu yang pertama kali ditanyakan. Nggak tanya yang lain-lain ya? Nggak ada yang tanya lain. Tanya itu. Apakah barangnya tersedia? Masyarakat bisa menjangkau, bisa membeli? Beliau pertama tanya itu. Terus dijawab apa? Pertanyaan itu saya berkesimpulan bahwa beliau memang sangat concern dengan bagaimana supaya masyarakat jangan sampai tidak mendapatkan kebutuhan, kelaparan. Iya. Memastikan bahwa ketersediaan barang, keterjangkauan daya beli masyarakat itu terjaga. Lalu kemudian saya jelaskan apa yang
kami lakukan, saya jelaskan, kemudian sampai dengan inflasi. Lalu ya Mandok-mandok Pak beliau Pak. ya beliau senang, ya, beliau senyum, ketawa sedikit lah senyum. Ya terima kasih Pak Wali. Iya. Terus ya jaga, itu pesan beliau. Iya, Karena jadi itu saya sangat jaga betul ini. Karena tadi dampaknya sangat luas. Ya memang itu tadi yang disampaikan Pak Frans Kamtipmas. juga. Gara-gara inflasi ini bisa kemana-mana, ke Kemana-mana, kan angka Kamtipmas, kejahatan kejahatan. dan lain-lain kayak gitu kan. Dan ternyata concern presiden memang sangat tinggi di sana. Sangat tinggi Pak sekali. Frans, ini kan Bapak PJ ya. PJ kan sampai tahun depan. Pensiunnya masih lama nggak? Ya pensiun masih sekarang 56, masih 4 tahun lah. 4 tahun. Pak ada tertarik nggak jadi wali kota beneran nih, bukan PJ nih? Kan kita ke depan nggak tahu Pak. Iya. Semua itu tergantung peluang, juga tergantung aspirasi rakyat lah. Ya, iya. Tetapi saya juga tentu juga memikirkan tentang teman-teman saya yang asli Jayapura, asli Pondok ya. Ya, iya. Bapak asli? Saya asli, kalau sekarang Papua Tengah ya, dan Oh, Nabire ya. pegunungan. Ya, Nabire. Oh, Nabire. Ya, iya. Saya Nabire aslinya, tapi nah karena itu, tapi itu semua saat ini saya hanya berpikir bagaimana menjalankan amanah ini Ya. dengan sebaik-baiknya. Nah, sehingga semuanya tergantung aspirasi masyarakat. Ya, iya. Jadi tergantung ya Pak ya jawabannya, apalagi masih 4 tahun ke depan ya pensiun. masih punya. Iya, kalau iya. tahu tidak ke politik, masih karier masih birokrasi. Tribuners itu tadi ya Pak Frans PK. Amannya ya masih birokrasi lah. Terutama teman-teman di Papua, kita ada Tribun Papua Pak. Siap. Jadi Tribun ini ada jaringannya di seluruh Indonesia Pak, Ya. dari Aceh sampai Papua. Makanya kesempatan Apeksi ini kita ingin membawa cerita-cerita lokal dari daerah ini ke seluruh Indonesia Pak, biar Ya. yang lain bisa terinspirasi. Itu cita-citanya Pak. Ya. Makanya kita ngobrol dengan beberapa wali kota yang kita pilih. Kemudian Pak, kita tadi udah ngobrol Jayapura. Nah ini kan datang ke sini kan dalam rangka Apeksi nih. Tadi ada peristiwa menarik Pak. 3 bakal capres hadir semua tadi. Iya. Bapak ikut ya. Siap. Ikut. Bapak melihat bagaimana Pak dari 3 orang ini tadi paparannya? Secara umum dulu lah. Iya, kalau secara umum saya lihat para tokoh nasional kita yang sudah dimunculkan sebagai bacawa pres ya, bakal calon ya. bakal. calon baca pres lah gitu. Untuk 2024 dari sisi kompetensi, dari sisi kapasitas luar biasa. Memiliki keinginan, program, visi misi untuk memajukan bangsa. Ya. Bangsa ini ya, secara keseluruhan dari bagaimana menguasai permasalahan bangsa, kemudian bagaimana memiliki keinginan yang luhur untuk memajukan bangsa dalam semua bidang ya, itu saya lihat luar biasa. Dari isi materi yang tadi disampaikan oleh ketiga beliau, saya pikir bahwa sama-sama memiliki kapasitas. Kalau disuruh milih bingung juga ya Pak. Sama-sama ketiganya memiliki kapasitas yang luar biasa, hebat. Tinggal persoalannya kan nanti pada saatnya untuk bagaimana implementasinya. Ya. Dalam kebijakan-kebijakan yang tadi dari hasil rekomendasi dari hasil Rakernas juga sudah disampaikan ke ketiga bakal calon presiden, sudah disampaikan. Jadi menghadirkan ketiga beliau ini, kita para wali kota atau kegiatan Apeksi ini tidak memihak kepada siapa-siapa, Ya. tetapi ingin menyampaikan bahwa ini loh masalah perkotaan. Kemudian masalah itu melahirkan rekomendasi-rekomendasi. Ya. Ya kita sampaikan, mudah-mudahan itu bisa masuk dalam kebijakan dalam pemerintahan yang akan datang. Kalau salah satu jadi presiden. Kalau salah satu, jadi tentu pasti salah satu ya pasti ya, nggak mungkin dua lah. Salah satu yang terbaik menurut rakyat. Ya. Rakyat kita melalui pemilu terbaik, dialah yang akan membawa bangsa ini
bersama-sama dengan kabinet Ya. tentunya, untuk 5 tahun berikutnya. Sehingga menurut saya ketiga-tiganya berqualified lah. Oke ya Pak ya. Qualified, bagus. Ada yang mulai bicara dari masalah global. Pak Ganjar tadi bicara apa? Pak Ganjar Yang berkesan. dari arahnya saya lihat beliau memulai dari kondisi pengalaman di Jawa Tengah yang menggambarkan kondisi masyarakat Indonesia dari bawah. Oh. Masyarakat belusukan itu ya. Ya. Kemudian menghubungkan dengan kompetisi global. Ya. Karena biar bagaimanapun ini kan negara kita, bangsa kita ini ada di tengah-tengah kompetisi dunia. Dengan memiliki hubungan antar negara. Ya. Hubungan dagang, hubungan politik, hubungan diplomasi, dan macam-macam ya, berbagai bidang. Nah, sehingga bangsa kita juga memiliki bangsa yang kuat, bangsa yang berdaya saing di tengah-tengah persaingan global. Pak Anies. Pak Anies itu tadi beliau juga menyampaikan sejumlah kebijakan-kebijakan yang beliau akan buat, misalnya di sektor pemerintahan, birokrasi, kemudian juga bahkan beliau tadi menyampaikan bahwa beliau akan membuat sebuah kebijakan, ada lembaga, apakah itu kementerian atau lembaga yang khusus mengurus tentang perkotaan. Oh. Karena perkotaan itu adalah selain sebagai daerah urban yang datang dari berbagai tempat, dari kabupaten-kabupaten, semua tertuju ke kota. Oh, pas dong tadi yang hadir wali kota semua. Kota semua. Tetapi juga di sisi itu juga bernampak kepada membawa masalah. Masalah lingkungan, masalah kriminal, masalah ketenaga kerjaan, dan macam-macam masalah sosial. Tetapi di sisi lain juga itu juga menjadi kekuatan, menjadi peluang dengan hadirnya berbagai masyarakat yang sangat heterogen, yang memiliki kemampuan yang mumpuni, kapasitas misalnya di situ ada perguruan tinggi, orang-orang yang punya ini, sehingga beliau menawarkan untuk selalu harus bekerja kolaborasi. Oke. Nah, sehingga untuk menggali potensi-potensi sehingga kemudian bisa memajukan kota. Yang terakhir Pak Prabowo tadi. Nah, itu sehingga beliau tadi menyampaikan Pak Anies bahwa akan mendorong untuk sebuah lembaga yang khusus tentang perkotaan, masalah perkotaan. Nah, karena selama ini kan desa kan ada. Ya, kota nggak ada. Apa kementerian ya PDT, Kementerian Desa. Kota belum ada. Belum ada. Nah, dari situlah baru kemudian didorong untuk regulasinya undang-undang tentang perkotaan. Nah, itu tadi Pak Anies. Prabowo. Pak Prabowo lebih banyak kepada bagaimana membangun kekuatan bangsa, kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi. Sehingga dengan sekarang yang sudah digagas oleh Pak Jokowi tentang hilirisasi. Semua potensi sumber daya alam, baik di hutan, di darat, di laut, itu dikelola oleh anak-anak bangsa, dikelola bahan mentahnya, diolah di dalam negeri. Hasil olahannya itu yang keluar. Tidak dijual mentah. Tidak dijual mentah. Ya. Karena di situ akan membawa berimplikasi kepada tumbuhnya lapangan pekerjaan. Hadir lapangan pekerjaan akan juga menyerap daya tenaga kerja. Lalu juga nilai jualnya akan jauh lebih tinggi. Keuntungannya itu bisa berlipat-lipat ganda. Dibandingkan kita menjual bahan mentah. Tapi kalau bahan olahan harganya kan pasti jauh lebih. Keuntungan itu dan itu menjadi investasi penerimaan dalam negeri. Kalau penerimaan dalam negeri kuat, besar, maka kita memiliki kemampuan untuk membangun. Membangun sampai ke transfer ke daerah-daerah. Jadi membangun kekuatan dengan investasi. Membangun kekuatan dengan kemampuan keuangan negara. Itu fokus di Pak Prabowo. Dan beliau tadi menyampaikan bahwa akan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Pak Ganjar juga tadi menyampaikan akan meneruskan. Tentu ya Pak Ganjar kan satu ini ya dengan Pak Jokowi ya mereka ya. Jadi saya pikir itu sudah beliau tidak bicara pun pasti sudah hati saya tadi Pak. Lalu kalau Pak Anies,
Selain yang tadi juga beliau ada menyampaikan ada 4 pertanyaan yang beliau menyampaikan tadi. Yang pertama itu dari identifikasi apa yang sudah dilakukan. Lalu kemudian yang berikut itu identifikasi tentang yang kurang. Ya. Yang berikut identifikasi mana kebijakan yang bisa dirubah ataupun juga bisa dihilangkan berikutnya. Ya, ya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana membuat inovasi atau kebijakan-kebijakan baru untuk membangun bangsa. Ada 4 pertanyaan yang tadi beliau. Iya, iya. Jadi kayaknya Bapak nyimak benar tadi. Beliau menawarkan kepada para wali kota Apeksi untuk menyampaikan 4 pertanyaan itu sebagai masukan untuk beliau. Ya, ya, ya. Pak Anies ya. Jadi yang beliau tadi beliau 3. Jadi saya lihat ya. Itu semuanya tadi, bagus ya. Bagus. Kenapa nggak digabung aja semua idenya ya, Pak? Jadi seru lah kalau Tribuners, tadi kita ngobrol seru ya dengan wali kota dari kota yang timur di Indonesia, paling timur, wali kota Jayapura, Bapak Dr. Frans Piquet. Tadi panjang lebar, kiat untuk mengatasi inflasi, kemudian juga masalah-masalah di Jayapura, kemudian terakhir tadi juga beliau cerita tentang bagaimana sih 3 baca pres ketemu dan memaparkan gagasannya di forum Apeksi ini. Pak, sebelum kita tutup, ini kita kan dilihat dari Aceh sampai Papua. Ya. Teman-teman di Papua, di Jayapura pasti juga nanti akan menyimak ini obrolan ini, Pak. Mungkin ada pesan-pesan, Pak, untuk Tribuners. Ya, pertama untuk masyarakat Kota Jayapura ya. Pertama, Kota Jayapura adalah kota yang sangat heterogen. Dari berbagai suku, berbagai budaya, berbagai agama ya, 5 agama, kemudian juga berbagai perbedaan dari status ekonomi, status sosial, juga status pendidikan, dan keragaman yang lainnya. Karena itu saya selalu mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kota Jayapura untuk tidak melihat perbedaan. Tetapi perbedaan itu sesungguhnya menjadi sebuah kekuatan. Manakala perbedaan itu saling melengkapi, saling menopang, sehingga kemudian menjadi sebuah kekuatan untuk membangun Kota Jayapura. Nah, karena itu perbedaan bukan berarti untuk dijauhi atau saling menjauhkan, apalagi bukan untuk dimusuhi, saling bermusuh. Tapi perbedaan itu menjadi sebuah keniscayaan yang kita pupuk menjadi kekuatan untuk membangun, untuk mewujudkan kota yang aman, nyaman, harmoni, damai untuk semua warga masyarakatku yang ada di Kota Jayapura. Lalu yang kedua, ya teman-teman, semua anak bangsa yang ada dari Sabang sampai Merauke, kita semua adalah satu anak bangsa, satu warga bangsa dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah tentu memiliki semangat untuk memajukan daerahnya masing-masing. Karena itu penting sekali untuk terus kita saling kolaborasi, kerjasama antar daerah untuk bersama-sama membangun kelebihan satu daerah untuk bisa memberikan kepada daerah yang lain. Kekurangan dari daerah lain ditutupi oleh daerah yang lain yang memiliki kelebihan. Kelebihan itu bukan dalam segala hal ya, bukan hanya masalah sumber daya alam atau potensi, tetapi juga kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia. Ya. Nah, karena itu dengan hadirnya berbagai asosiasi yang ada, termasuk asosiasi pemerintah kota Apeksi ini, forum asosiasi yang sangat menarik dan juga sangat penting sekali, sehingga pada saat diskusi, saling mengunjungi ke daerah-daerah untuk melihat kelebihan daerah itu menjadi bahan, untuk menjadi semangat, spirit untuk kembali ke daerah, kemudian bisa replikasi ataupun juga bisa melakukan inovasi-inovasi di daerah masing-masing. Kita semua dari Sabang sampai Merauke bersama-sama memiliki tanggung jawab yang bersama untuk memajukan masyarakat, bangsa dan negara kita yang kita cintai menuju tahun 2045
100 tahun kemerdekaan bangsa kita. Selamat menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal yang ke-78 tanggal 17 Agustus. 1 bulan lagi kita akan merayakan. 1 bulan lagi. Untuk mengisi kemerdekaan itulah kemudian kita membangun, mensejahterakan masyarakat dan memajukan bangsa melalui pembangunan di daerah kita masing-masing. Tribuners, itu tadi obrolan seru kita dengan Wali Kota Jayapura, Dr. Frans P.K. dari podcast On The Spot bersama Tribun di Kongres Apeksi Makassar. Saya, pemimpin redaksi Tribun Jateng, Erwin Ardian, undur diri. Sampai ketemu di podcast-podcast Tribun berikutnya dengan narasumber yang keren dan kompeten. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Frans P.K. Terima kasih Tribuners. Sampai ketemu lagi. Salam Tribun. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.